interaktif, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungannya. Amin. Anak-anak yang baik, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelumnya, nama ibu adalah Ibu Neni Ekarina, biasa dipanggil Ibu Neni. Ibu Neni mengajar di kelas 5 di SD Negeri 2 Tegalsari. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai selesai. Bagaimana belajarnya selama di rumah? Tetap semangat dan diberikan kelancaran. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2, manusia dan lingkungan. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran ini: 1. Melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. 2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. 3. Melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Anak-anak, ibu punya lagu baru, judulnya Air Terjun ciptaan Ante Mahmud. Kita dengarkan dulu ya lagu berikut ini. Tinggi rendahnya suatu nada dengan urutan tertentu yang berjenjang yang dinamakan tangga nada. Tangga nada memiliki dua jenis, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak tangga nada, satu atau setengah. Contohnya, alat musik yang menggunakan tangga nada diatonis adalah organ dan piano. Tangga nada diatonis dibagi menjadi dua macam, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada yang memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis ini dibedakan oleh dua jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Contoh musik yang menggunakan
nada pentatonis adalah musik gamelan. Mari kita nyanyikan bersama lagu daerah yang menggunakan lagu yang kita pelajari bercerita tentang air. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai macam keperluan. Begitu seringnya kita menggunakan air, pernahkah anak-anak berpikir apakah air di bumi ini akan habis? Mengingat semakin banyak populasi, terlebih manusia, maka kebutuhan air juga meningkat. Proses terbentuknya air yang ada di bumi selalu ada. 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, dan sebagian besar adalah air laut. Keberadaan air yang ada di bumi disebut lapisan hidrosfer. Hidrosfer adalah bagian lapisan air yang menutupi atau berada dalam bumi, meliputi samudra, laut, danau, sungai, gletser, air tanah, dan uap air yang terdapat di atmosfer. Anak-anak, air yang di bumi jumlahnya selalu tetap dan selalu bergerak dalam satu lingkaran peredaran membentuk suatu siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut
dapat kita lihat air laut, sungai, danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air di udara. Proses tersebut disebut transpirasi. Uap air di permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air. Nah, proses ini dinamakan presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini dinamakan kondensasi atau pengembunan. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat, di laut, ada juga yang jatuh ke tanah dan meresap ke dalam air tanah. Air tanah akan merembes ke danau atau ke sungai. Selanjutnya, air sungai mengalir ke laut, namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama uap air dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus ini, air tanah akan merembes ke danau atau ke sungai. Selanjutnya, air sungai mengalir ke laut, namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang kembali. Nah, kalian sudah tahu proses siklus air? Sekarang kalian cari informasi dari berbagai sumber bacaan mengenai proses siklus air. Anak-anak, kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pembelajaran kali ini bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas, yaitu membuat bagan sederhana tentang siklus air. Sebagai anak yang rajin, setelah selesai belajar, jangan lupa selalu membantu orang tua dan jangan lupa biasakan berdoa sebelum mengawali dan mengakhiri setiap kegiatan yang kalian lakukan. Selamat belajar anak-anak. Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk selalu mendampingi dan mengingatkan anak-anak untuk selalu belajar dan mengerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.